Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Azahra dengan NIM 20582 dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah Penelitian Pendidikan 1 dengan dosen pengampu Ibu Sofema dan Bapak Syafruddin Wahid. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian saya dengan judul Peran Duta Generasi Berencana atau dikenal dengan genre dalam memberdayakan para remaja untuk mencegah pergaulan bebas di Kota Batu Sangkar. Bab 1 berisi pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang dari masalah. Masa remaja merupakan masa peralihan dari kanak-kanak menuju masa dewasa, yang mana kualitas mereka ditentukan oleh cara mereka menata dan membawa dirinya di waktu muda. Oleh karena itu, para remaja membutuhkan bimbingan dalam proses perkembangannya. Pembinaan terhadap remaja perlu dilakukan melalui dua sisi, yakni pembinaan yang dilakukan untuk membantu remaja menghadapi tantangan hidup pada masa sekarang, dan di sisi lainnya pembinaan kepada remaja yang dilakukan untuk mempersiapkan kehidupannya di masa yang akan datang. Pergaulan remaja merupakan suatu hal yang dilakukan untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Pergaulan bebas yang keliru atau sering dikatakan salah pergaulan yaitu cara berteman tanpa batas, baik dalam hal bicara maupun berperilaku. Untuk itu, Generasi Berencana atau Genre merupakan suatu program yang dikembangkan BKKBN atau dikenal dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk mewujudkan perilaku yang sehat, terhindar dari triad KRF, seks bebas, nafsa, dan HIV. Tugas Duta Genre ini adalah sebagai penyambung pesan dari BKKBN kepada generasi muda di seluruh Indonesia, agar memiliki pemahaman yang baik tentang keluarga berencana, kependudukan, dan pembangunan keluarga, serta bahayanya pergaulan bebas. Selanjutnya yaitu fokus penelitian. Agar peneliti lebih terarah, maka penelitian difokuskan pada peran Duta Generasi Berencana atau genre terpilih dalam proses memberdayakan remaja dalam mencegah pergaulan bebas di Kota Batu Sangkar. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja peran Duta Genre dalam melakukan pengendalian sosial agar mencegah terjadinya pergaulan bebas di Kota Batu Sangkar pada saat ini dan untuk kedepannya. Untuk itu terdapat beberapa rumusan permasalahan. Yang pertama yaitu bagaimana peran Duta Genre dalam memberdayakan remaja untuk mencegah pergaulan bebas. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan peran sebagai Duta Genre terkait pencegahan pergaulan bebas, dan yang terakhir, bagaimana tingkat keberhasilan Duta Genre dalam menjalankan perannya. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitiannya yang pertama yaitu untuk mengetahui peran Duta Genre dalam memberdayakan remaja untuk mencegah pergaulan bebas di Kota Batu Sangkar. Yang kedua, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan peran sebagai Duta Genre terkait pencegahan pergaulan bebas. Dan yang ketiga, untuk mengetahui tingkat keberhasilan Duta Genre dalam menjalankan perannya. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama secara teoritis, yang mana penelitian ini bisa diharapkan memberikan manfaat dan memperluas wawasan, juga mengembangkan penelitian yang terkait mengenai Duta Genre, yang sekaligus memberikan motivasi kepada remaja di Kota Batu Sangkar untuk berpartisipasi dalam mengikuti ajang pemilihan Duta Genre untuk membentuk generasi emas di Kota Batu Sangkar. Yang kedua, secara praktis, yang terdiri dari BKKBN sebagai acuan terhadap penyelenggara program serta event pemilihan Duta Genre daerah. Yang kedua, Duta Genre terpilih yang menjadi bahan masukan dan refleksi dalam rangka merencanakan dan melaksanakan amanah serta kewenangan sebagai Duta Genre. Dan yang ketiga, bagi peneliti yang akan datang. Dimaksudkan di sini agar bermanfaat sebagai petunjuk, arahan, acuan, serta menjadi literatur untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada bab 2 yang berisi kajian teori. Yang pertama di sini kita akan membahas mengenai program generasi berencana atau genre. Tinjauan tentang program generasi berencana atau genre yakninya
Program genre ini adalah suatu program yang memfasilitasi terwujudnya 3 remaja, yaitu remaja yang berperilaku sehat, terhindar dari resiko KRR, menunda usia pernikahan, mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, sejahtera, seperti menjadi contoh, model, idola, dan sumber informasi bagi teman sebayanya. Adapun tujuan dari program genre dari BKKBN ini adalah terbagi menjadi 2 fokus, yakni tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Secara umum di sini bertujuan untuk memfasilitasi remaja belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Dan kemudian secara khusus bertujuan agar remaja memahami dan mempraktikkan pola hidup sehat dan berakhlak. Remaja memahami dan mempraktikkan pola hidup yang berketuhanan, dan remaja memahami mempersiapkan diri menjadi genre Indonesia. Selanjutnya, strategi komunikasi penyampaian program genre. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain. Dalam menyampaikan pesan-pesan program genre disampaikan secara efektif, maka dari itu komunikator harus berkomunikasi secara strategis. Strategis di sini berarti yaitu pola mendasar dari tujuan sekarang yang direncanakan. Strategi komunikasi merupakan pedoman dari perencanaan komunikasi dan untuk mencapai suatu tujuan. Strategi komunikasi dirancang untuk mempersiapkan proses penyampaian pesan, sehingga pesan yang disampaikan agar mendapat feedback sesuai dengan harapan kita dalam mensosialisasikan program genre. Terdapat 3 strategi komunikasi penyampaian program genre ini. Yang pertama, melalui sosialisasi program genre. Sosialisasi di sini merupakan upaya kepada masyarakat untuk lebih dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat. Lalu yang kedua, pendidik sebaya dan konselor sebaya. Pendidik sebaya adalah remaja atau mahasiswa yang mempunyai komitmen dan motivasi yang tinggi sebagai narasumber. Remaja mahasiswa yang akan dijadikan narasumber yang mana telah mengikuti pelatihan pendidik sebaya dan telah dipandu oleh BKKBN. Sedangkan konselor sebaya adalah seorang yang punya komitmen pendidik sebaya, yang punya komitmen yang tinggi untuk konseling remaja atau mahasiswa, dan bagi konselor sebaya yang telah mengikuti pelatihan dan tersebut menggunakan pedoman susunan dari BKKBN. Yang ketiga yaitu KIE, atau dikenal dengan komunikasi, informasi, dan edukasi. Strategi dalam menyukseskan program genre adalah satunya menggunakan KIE. Dalam mensosialisasikan program genre dibutuhkan strategi kecerdasan yang menggunakan media, seiring perkembangan zaman di era globalisasi yang mengalami kemajuan. Selanjutnya yaitu peran dari duta genre. Peran duta genre yang dalam teori social person, peran didefinisikan sebagai harapan-harapan yang diorganisasikan terkait dengan konteks interaksi tertentu dan membentuk orientasi motivasional individu terhadap yang lain. Melalui pola-pola kultural, cetak biru, dan contoh perilaku, ini orang belajar siapa mereka di depan orang lain dan bagaimana mereka harus bertindak terhadap orang lain. Peran mengandung makna penyesuaian dari fungsi-fungsi yang ada pada seseorang yang memiliki wewenang, hak dan kewajiban yang harus dijalankan individu dalam masyarakat. Selanjutnya, jenis dan fungsi peran. Yang pertama yaitu peran normatif, yang mana peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma dalam masyarakat. Selanjutnya, peran ideal, yaitu peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang berdasarkan nilai-nilai ideal sesuai dengan kedudukan di dalam suatu sistem. Yang ketiga, peran faktual, yang mana dilakukan oleh seorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkret dalam kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. Dan mengingat BKKBN ini merupakan lembaga pemerintah, maka hal tersebut menunjukkan tugas dan fungsi yang sangat berkaitan erat dengan wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan mengenai peran. Diharapkan nantinya mereka mampu mengkomunikasikan secara mendetail tentang peran mereka, sehingga pesan-pesan dan maksudnya bisa tersampaikan secara jelas, baik secara tersirat dan tersurat.
Informasi dengan penyampaian pesan melalui komunikasi verbal atau nonverbal inilah yang menjadi fokus dalam mengatasi permasalahan sosial. Salah satunya dengan memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan dalam sebuah pelayanan berbasis sosial kemasyarakatan. Selanjutnya yaitu pergaulan bebas. Yang pertama, pergaulan bebas adalah salah satu bentuk penyimpangan, yang mana istilah bebas di sini berarti mereka telah melewati batas-batas norma yang ada. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari pergaulan bebas, yaitu ada seks bebas, nafsa, HIV, dan AIDS. Dampak negatif dari pergaulan bebas. Yang pertama yaitu hamil di luar nikah, prestasi menurun, dicap jelek di masyarakat, terjerumus miras, rokok, dan nafsa, timbul masalah dengan keluarga, dan berdosa. Selanjutnya, faktor pergaulan bebas. Faktor-faktor timbulnya pergaulan bebas. Karena pergaulan bebas ini tidak terjadi hanya satu sebab, melainkan banyak sebab. Yang pertama, melemahnya iman. Yang kedua, faktor keluarga. Ketiga, teknologi. Keempat, faktor lingkungan. Dan kelima, kegagalan generasi muda untuk menyerap norma. Selanjutnya yaitu modal pencegahan dari pergaulan bebas. Yang pertama dengan menanamkan nilai-nilai agama, moral, dan etika. Lalu yang kedua, penyuluhan pada generasi muda. Upaya pencegah pergaulan bebas di sini bisa mengenakan hukuman yang berat. Bekerja sama dengan mengadakan sosialisasi terkait bahayanya pergaulan bebas dan memberikan informasi terkait kesehatan reproduksi bagi generasi muda agar terhindar dari teriak KRR. Selanjutnya yaitu bab ketiga, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif sehingga menghasilkan data-data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Artinya, data yang dianalisis berbentuk deskriptif dan tidak berupa angka-angka seperti penelitian kuantitatif. Dan alasan peneliti menggunakan pendekatan dan tipe tersebut dikarenakan penelitian tentang program genre dalam memberdayakan para remaja sehingga bisa mencegah terjadinya pergaulan bebas di lingkungan mereka. Oleh karena itu, penelitian ini akan berhubungan dengan data-data yang bersumber dari pengamatan atau observasi mengenai realisasi dari program duta genre yang diselenggarakan oleh BKKBN. Nantinya, data-data tertulis dalam bentuk dokumen dan informasi yang diberikan melalui proses wawancara. Dan mengenai tipe penelitian deskriptif di sini, dikarenakan peneliti ini mencoba menganalisis dan membandingkan kenyataan yang sedang berlangsung dengan penggunaan teori dan mencoba memberikan pemecahan terhadap permasalahan. Selanjutnya itu setting penelitian. Lokasi penelitian di sini adalah tempat di mana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi dimaksudkan untuk mempermudah dan memperjelas objek yang menjadi sasaran penelitian. Dalam hal ini, lokasi penelitian yang digunakan oleh si peneliti adalah kantor BKKBN, yang mana menjadi penyelenggara program dari pemilihan duta generasi berencana atau dikenal dengan genre. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini adalah merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah manusia itu sendiri, sedangkan instrumen penunjang adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara. Instrumen pokok di sini adalah peneliti itu sendiri, karena peneliti sebagai instrumen dapat berhubungan langsung dengan responden dan mampu memahami serta menilai berbagai bentuk dari interaksi di lapangan. Untuk membantu peneliti sebagai instrumen pokok, maka peneliti membuat instrumen penunjang, seperti pedoman observasi dan pedoman wawancara. Selanjutnya yaitu sumber data. Sumber data di sini yang pertama berasal dari subjek penelitian, yang mana subjek penelitian ini merupakan narasumber utama yang menjadi fokus utama dari penelitian. Subjek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah
para peserta yang terlibat dalam berbagai program genre, baik pengurus maupun yang tidak pengurus dari program genre tersebut, serta yang menjadi subjek penelitian selanjutnya yaitu para duta genre yang terpilih. Yang kedua yaitu informan penelitian. Informan penelitian merupakan narasumber pendukung yang dapat menguatkan informasi yang diperoleh dari sumber utama. Fungsinya adalah membantu menggali data. Data informan peneliti ini diperoleh secara tidak langsung dari narasumber utama, melainkan dari pihak lain dan dari penyelenggara program duta genre, seperti BKKBN dan beberapa referensi-referensi yang berkaitan dengan judul penelitian seperti buku, jurnal, postingan di media sosial, dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Dengan adanya data-data tersebut tentunya akan mendukung dan memberikan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu wawancara. Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung secara peneliti antara peneliti dengan responden. Yang kedua, observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data di mana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Observasi yang dilakukan adalah pengamatan terhadap perilaku, kegiatan, dan kondisi serta peran dari duta genre tersebut dalam memberdayakan masyarakat. Yang ketiga yaitu dokumentasi, yang mana dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data profil program genre, literatur teori yang berhubungan dengan pembangunan, administrasi, pemberdayaan, dan penelitian yang berhubungan dengan peran duta genre dalam memberdayakan remaja. Selanjutnya yaitu teknik analisis dan interpretasi data. Yang pertama yaitu reduksi data, yang mana di sini kegiatan merangkum, memilah hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Lalu dalam teknik ini, peneliti merangkum dan memilah hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada apa yang diteliti terhadap data-data dan teori yang berhubungan dengan penelitian. Lalu penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan melihat penyajian data tersebut. Yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan, yang mana menarik kesimpulan dimulai dengan mencari arti benda, mencari keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur, sebab, akibat, dan proposisi. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan setelah mengetahui arti, pola, dan penjelasan dari pertanyaan atau fokus penelitian. Dan yang terakhir yaitu teknik keabsahan data, yang mana untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud dari penelitian yang dilakukan, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengacakan atau sebagai pembanding data tersebut. Adapun triangulasi ini digunakan dalam penelitian adalah dengan triangulasi sumber dan metode, yang berarti membandingkan dan mengecek derajat balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Mungkin hal yang dapat peneliti capai dengan jalannya hal tersebut yaitu dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, lalu membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, serta membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti orang yang berpendidikan lebih tinggi atau ahli dalam bidang yang diteliti. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.